Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 4, Melarikan Diri. Duduk di tanah keras yang dingin, Sumin menatap kakaknya saat dia berbaring di pelukannya. Dia kemudian memeluknya dengan sekuat tenaga, memeluknya erat-erat, tidak ingin melepaskannya. Pikirannya menjadi kacau, karena kenangan hidup mereka bersama membanjiri. Dia terus mengulang adegan dari pagi ini, ketika dia melihat saudara perempuannya terakhir kali, berulang-ulang. Luka menganga muncul di hatinya seolah-olah telah dicabut dari tubuhnya. Tidak peduli berapa kali Sumin memanggil kakaknya, tidak ada yang terjadi. Matanya tidak terbuka secara ajaib. Dia tidak bisa memanggilnya kembali sebagai tanggapan. Seluruh tubuhnya lemas dalam pelukannya, membuatnya sadar bahwa dia tidak akan pernah bergerak lagi. Tubuhnya tidak terbakar, tetapi asap di kabin membuatnya tidak bisa bernapas. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah dan menyerah pada asap yang mencekiknya. Meskipun Sumin berhasil menyeretnya keluar tepat pada waktunya sebelum rumah itu terbakar, dia tidak cukup cepat untuk mencegah kematiannya. Meskipun dia menerapkan setiap pertolongan pertama dalam jumlah terbatas yang dia tahu, tidak ada yang berubah. Dia tidak akan bangun. Dia menyadari bahwa segala sesuatu yang dia bisa lakukan untuk mencoba menyelamatkan kakaknya akan sia-sia. Hatinya terbakar dengan rasa sakit kehilangan yang membakar ini. Dunia, yang sebelumnya dipenuhi dengan warna dan kebahagiaan, menjadi gelap dan suram sebelum pandangannya memudar. Sumin memejamkan matanya saat dia berteriak kesakitan. Kakak perempuan, isak Sumin dan dengan lembut membaringkannya. Dia melihat sekeliling pada semua orang dewasa yang telah tiba, mengutuk mereka dengan pelan karena hanya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajah mereka dan tidak membantunya sebelumnya. Mereka semua sudah lama menyerah mencoba menyelamatkan gubuk kecil dari api yang mengamuk. Sebaliknya, mereka semua berkumpul di sekitar Sumin dan Suwu. Campuran kesedihan dan belas kasih bisa terlihat di mata mereka saat mereka menggelengkan kepala karena penyesalan. Sementara dia melihat semua orang yang hanya berdiri di sana, kemarahan muncul di hati Sumin, karena dia hanya ingin ditinggal sendirian dengan saudara perempuannya. Mengapa kebakaran harus terjadi pada mereka? Dia mengutuk sebelum sebuah pikiran tiba-tiba memasuki pikirannya, membuatnya mencengkeram Suwu lebih erat dari sebelumnya. Biarkan dia pergi. Sebuah suara yang familiar terdengar dari belakangnya, mengganggu pikiran Sumin, membuatnya berbalik. Harapan hidup kembali ketika dia melihat pengawas Tian berjalan ke arahnya. Mungkin dia tahu semacam seni bela diri yang bisa menghidupkan orang mati sekali lagi. Lagi pula, dia belum lama mati. Senyum tipis muncul di wajah Sumin yang berlinang air mata, tapi itu adalah senyum kegilaan. Ini akan baik-baik saja Kak. Sumin berkata kepada tubuh tak bernyawa di lengannya. Pengawas Tian dapat membantumu. Kata-kata Sumin seperti sambaran petir bagi semua orang yang berdiri di sekitarnya, dan tatapan kasihan diarahkan pada bocah malang yang masih dalam penyangkalan. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Sumin, getaran menjalari tubuh pengawas Tian dan ekspresi sedih terlihat di matanya. Pria yang lebih tua berlutut di sebelah Sumin dan lengannya yang besar dengan lembut memegang bahu anak yang lebih kecil, mengguncangnya dengan ringan. Tenangkan dirimu, Sumin. Dia berkata dengan suara keras, ceritakan kepada kami apa yang terjadi di sini. Pengawas Tian telah mengenal Sumin selama bertahun-tahun dan dia jelas mengenal Suwu. Suwu cerdas, dan meskipun dia tidak pernah berkultivasi, dia masih dianggap cukup kuat. Agar dia tidak bisa meninggalkan gubuk yang terbakar, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Pintunya diblokir. Sumin tiba-tiba berkata, suaranya penuh dengan kepastian. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sebelumnya? Seseorang memblokir pintu sebelum kebakaran terjadi. Itu pasti, bagaimana lagi Suwu yang sadar bisa menyerah pada api. Memikirkan semuanya, kemarahan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya tiba-tiba membara di dalam perut Sumin saat matanya tertuju pada tuan muda yang ketakutan dan rombongannya, yang berdiri di sisi kerumunan. Awalnya, dia bertanya-tanya mengapa mereka ada di sini. Apakah mereka melihat api dan bergegas untuk membantu? Tidak mungkin. Tuan muda tidak akan pernah ditemukan di daerah miskin di kompleks keluarga yang ditempati oleh para pelayan, kecuali dia sedang merencanakan sesuatu. Seolah tuan muda tahu bahwa Sumin sedang menatapnya,
mata mereka terkunci dan ekspresi ngeri mulai menyebar di wajah tuan muda. Dia perlahan mencoba mundur, hanya untuk menemukan dirinya meluncur ke tanah. Kemarahan tanpa batas muncul di dalam Su Min. Kemarahan, kebencian, dan niat membunuh. Mereka melakukannya. Su Min berteriak sambil menunjuk tuan muda. Semua orang di kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah jari yang menunjuk. Pemandangan tak terduga terbentang di depan mereka, wajah tuan muda itu benar-benar pucat saat dia dengan cepat jatuh ke tanah bersujud di depan Su Min yang marah. Itu adalah sebuah kesalahan. Dia berkata dengan suara panik, keputusasaan jelas dari setiap gerakan yang dia buat. Seharusnya kau yang mati, bukan kakakmu. Mendengar itu, Su Min sedikit memiringkan kepalanya dan menatap wanita yang tidak bergerak di lengannya lagi. Air mata menggenang di matanya saat dia dengan lembut menyentuh kulitnya, yang masih hangat, tetapi tidak ada denyut nadi yang bisa dirasakan. Kakak perempuannya yang tersayang, satu-satunya keluarga, telah meninggalkannya untuk selamanya. Dan itu semua salahnya. Mata Su Min menjadi merah karena dia berharap dialah yang berbaring di sana, dia berharap bisa menukar nyawanya dengan kakaknya, namun tak peduli seberapa besar dia menginginkannya atau seberapa banyak dia memohon, dia tahu itu mustahil. Satu-satunya hal yang masih mungkin adalah membalas dendam atas kematian Su Wu. Su Min dengan lembut membaringkan Su Wu di tanah dan meletakkan tangannya di dadanya, sebelum dia memetik bunga dan meletakkannya di rambutnya, setelah itu dia berbalik. Kemarahan di matanya bersinar terang di malam yang gelap. Api yang membara di belakangnya membuatnya tampak seolah-olah dia adalah binatang iblis, siap untuk membantai apapun di jalannya. Cukup, pengawas Tian berkata, ketika dia merasakan bagaimana Su Min akan melompat ke tuan muda, untuk membunuh orang yang menyebabkan kematian Su Wu. Bahkan sebelum Su Min sempat bergerak, pengawas Tian sudah memeluk anak laki-laki itu, menguncinya dalam pelukan erat. Seluruh tubuh Su Min dipenuhi dengan kebencian murni. Satu-satunya alasan mengapa dia masih bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri adalah karena kebencian ini dan kebutuhan untuk membalas dendam. Rasanya seolah-olah Su Min telah berubah menjadi seorang iblis. Dia tidak memiliki tujuan lain dalam hidup selain memastikan bahwa kematian Su Wu dibayar dengan darah. Su Min mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari pelukan erat di mana dia terkunci. Namun, dia masih hanya seorang prajurit pelajar dan tidak cukup kuat untuk menarik diri dari pengawas Tian. Dia dipenuhi dengan kebencian yang tidak masuk akal terhadap pengawas yang telah bertindak seperti orang tuanya dalam beberapa tahun terakhir. Dari jauh, suara ramai bisa terdengar saat lebih banyak orang mendekat. Su Min menyipitkan matanya ketika dia melihat bahwa pemimpin keluarga Zhong ada di antara orang-orang itu. Dia tahu bahwa peluangnya untuk mewujudkan balas dendamnya sekarang baru saja jatuh ke tanah. Tuan muda ini adalah satu-satunya putra Tuan Zhong dan dia memanjakannya dengan busuk, memberinya semua sumber daya kultivasi yang mungkin dia inginkan. Su Min bukan satu-satunya yang melihat Tuan Zhong muncul. Pengawas Tian juga memperhatikan kedatangan tuannya. Setelah melihatnya, dia melepaskan Su Min untuk menyambut Tuan Zhong dan bergegas ke sisi Tuan untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Begitu pengawas Tian melepaskan Su Min, kemarahan di dalam diri anak laki-laki itu meledak, menyebabkan dia langsung bergegas menuju tuan muda itu. Dia meninju wajah tuan muda dengan kekuatan penuh, menyebabkan bocah manja itu berteriak kesakitan dan tersandung ke belakang, darah mengalir dari hidung yang patah. Salah satu penjaga segera bergegas ke sisi tuan muda, menangkap bahu Su Min dan merobeknya dari bawahannya. Su Min terlempar beberapa meter jauhnya, di mana dia bangun, hanya untuk melihat tuan muda bersembunyi di belakang penjaga, yang membuatnya menggertakkan giginya karena marah. Tuan Zhong memandang putranya dengan tidak senang saat dia melihat reaksinya terhadap rasa sakit. Namun, begitu pengawas Tian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, wajahnya langsung menjadi lebih cerah dan senyum muncul di wajahnya. Ji kecil, aku tidak pernah mengira kamu memilikinya di dalam dirimu. Dia berkata dengan suara memuji, menyebabkan tuan muda tertegun sejenak, terkejut melihat bahwa dia tidak dimarahi. Tidak kusangka kamu benar-benar memiliki niat untuk membunuh seseorang, ayah bangga padamu. Dia melanjutkan, matanya menyala karena terkejut dan kata-katanya menyebabkan kepala Su Min menjadi kosong.
Membunuh seorang wanita tak berdosa yang tidak pernah berkultivasi dianggap sebagai sesuatu yang patut dipuji. Kebencian merembes keluar dari matanya dan Su Min merasa seolah-olah dia akan melompat tepat ke arah Master Zong, menyerangnya dengan serangan paling ganasnya. Untungnya, Su Min menyadari bahwa dia tidak sekuat Master Zong dan keinginannya yang membara untuk membalas dendam mengatakan kepadanya bahwa dia harus bertahan untuk saat ini, atau dia pasti akan gagal. Menderita, dia memasukkan kukunya ke telapak tangannya, membiarkan rasa sakit membanjiri, dalam upaya untuk mengisi kekosongan yang muncul dalam dirinya. Apa yang tidak diharapkan Su Min adalah saat ini, ketika Su Min menatap Master Zong, pemimpin keluarga menatapnya dan kilatan dingin muncul di matanya. Bunuh saudara itu, dia berkata dengan suara biasa. Perintah itu menyebabkan kejutan besar di antara banyak orang yang hadir. Su Min menggunakan momen kejutan itu untuk berbalik dan berlari. Dengan pandangan terakhir pada saudara perempuan tercintanya, Su Min bergegas ke hutan lebat, berlari melalui jalan yang sudah dikenalnya dengan langkah pasti. Su Min telah tinggal di gubuk itu sepanjang hidupnya, dan pagi harinya selalu dihabiskan untuk mandi di sungai terdekat, atau bermain di hutan di belakang kota. Su Min dapat melewati jalan-jalan ini dengan langkah pasti bahkan di tengah malam, memberinya keunggulan dibandingkan banyak tentara yang mencoba mengejarnya. Kembali ke kabin yang masih terbakar, kerutan terlihat di wajah Master Zong. Namun, itu dengan cepat mereda saat dia melihat putranya yang masih menangis karena hidungnya yang patah. Berhentilah menjadi pengecut seperti itu. Dia memarahi putranya, dengan suara pasrah, hampir seolah-olah dia menyerah padanya, pergilah ke tabib dan minta mereka mengobatimu. Semua orang menyiapkan pesta. Anakku akhirnya menjadi laki-laki. Ini adalah waktu yang tepat untuk merayakannya bagi siapa saja yang mengembangkan seni bela diri. Tapi tuanku, salah satu penjaga di belakangnya bertanya dengan suara gemetar, orang yang meninggal adalah pelayan pribadi dari istri ketiga. Seorang pelayan yang tidak pernah berkultivasi. Sebelum pria itu berhasil melanjutkan, sebuah tangan memukul kepalanya dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga penjaga itu jatuh ke lantai, darah mengalir dari semua lubang di wajahnya. Master Zong melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir dan matanya menjanjikan lebih banyak rasa sakit bagi mereka yang berani mengatakan sesuatu yang menentangnya. Tidak ada yang peduli dengan pelayan biasa. Dia meninggal demi mengajari putraku cara membunuh, dan itu sudah merupakan tujuan mulia untuk mati. Jika ada yang mengungkit ini lagi, saya akan memastikan bahwa mereka adalah orang berikutnya yang dilatih oleh putra saya. Suaranya sedingin es dan tampaknya tanpa semua perasaan. Melihat bahwa tidak ada yang berani menatapnya, Tuan Zong mendengus menghina saat dia mulai menjauh. Pastikan untuk menyiapkan pesta besar. Saya akan memberikan 1 koin emas kepada siapapun yang bisa mendapatkan saya kepala anak itu. Setelah mengatakan itu, Tuan Zong berbalik, bahkan tidak melihat ke hutan sekali lagi, dan bersenandung pelan saat dia berjalan kembali ke aula utama rumah keluarga Zong.